Di era modern seperti sekarang, kita tentu sering mendengar atau melihat fenomena penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Misalnya saat di sekolah, terjadi tawuran hingga bully. Sebenarnya dalam kehidupan kita sudah memiliki aturan loh untuk saling menjaga kedamaian melalui sebuah sosialisasi, tapi terkadang ada pihak yang mengabaikan sosialisasi itu bisa dibilang tidak berhasil proses dari sosialisasi. Ini yang akan mengakibatkan sebuah penyimpangan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Bisa dibayangkan jika kita hidup tanpa ada norma atau aturan, maka dari itu kita harus tahu dahulu nih, apa saja sih penyebab dari timbulnya penyimpangan sosial ini. Misalnya, di sekolah kita dapat pelajaran tentang sikap yang disiplin dan teratur. Tapi ada satu teman kita nih yang tidak mengenal disiplin diakibatkan kurangnya mendapatkan sosialisasi secara sempurna dari kedua orang tuanya, sebab dia berasal dari keluarga yang kurang. Nah, di sini berarti orang tua atau keluarga sebagai agent sosialisasi tidak mampu memberikan sosialisasi yang benar kepada anggotanya beragamanya. Masyarakat Indonesia sudah seharusnya kita bisa saling menjaga keharmonisan dan kerukunan. Tapi kenapa sih masih saja ada berita kelompok yang tidak baik di televisi? Masalahnya lagi-lagi antara anggota-anggota kelompok yang bertentangan dengan tata tertib atau kebudayaan yang menyimpang. Nah, yang terakhir, sikap antisosial sederhana yang sering terjadi di tengah masyarakat. Seseorang yang memiliki sikap antisosial dalam melakukan tindakannya tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain maupun masyarakat secara umum. Mereka seringkali mengabaikan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan sebenarnya tidak selalu berarti negatif lah, melainkan ada yang positif. Misalnya ada seorang ibu yang menjadi ojek keliling karena memang untuk menambahkan penghasilan keluarganya. Tidak hanya dengan kasus pencurian yang muncul di berita televisi itu sih jelas negatif karena telah melanggar nilai sosial. Atau suatu hari saat pertama kalinya aku mengendarai sepeda motor di jalan raya, aku kelupaan untuk membawa STNK, juga kartu identitas, alhasil kena tilang polisi deh. Pokoknya besok-besok janji deh untuk lebih mematuhi lalu lintas dan tidak akan melakukan penyimpangan lagi. Ini juga termasuk penyimpangan jenis primer atau yang dilakukan sekali dan tidak berulang-ulang. Sedangkan penyimpangan jenis sekunder tentu harus kita hindari ya, sebab itu tidak baik untuk dilakukan. Kalau tadi ada penyimpangan primer dan sekunder, sekarang ada penyimpangan yang dilakukan menurut pelakunya, tentu saja individu dan kelompok. Nah, sekarang telah mempelajari penyimpangan sosial, kita jadi mengerti bahwa hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Mulai sekarang yuk tanamkan diri kita untuk melakukan kesadaran diri, selalu bersikap atau berperilaku positif dan tidak menyimpan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang penyimpangan sosial. Kali ini saya akan membahas tentang tertib sosial. Ada lembaga sosial dapat berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan masyarakat yang berperan penting dalam pengendalian sosial atau tertib sosial. Teman-teman, pengendalian sosial atau tertib sosial ini bertujuan agar berbentuk tertib sosial atau masyarakat sehingga masyarakat dapat menghindari deviasi atau penyimpangan sosial. Tertib sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar sesuai dengan aturan dan norma atau pranata sosial. Sebagai contoh, selama masa pandemi, kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Tindakan menggunakan masker pada masa pandemi yang tahun lalunya itu merupakan penerapan tertib sosial. Namun, apabila kita tidak menggunakan masker pada saat berada dalam kerumunan, maka hal ini akan disebut sebagai penyimpangan sosial. Selama aturan wajib menggunakan masker belum dicabut, baiklah itu saja materi mengenai penyimpangan sosial dan tertib sosial. Semoga hari ini enjoy. Dadah.